Halo adik-adik, kita ketemu lagi di Musa bagian 20. Yuk kita kuis dulu ya. Setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun mana? Ya betul, padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Dan kesulitan apa yang mereka dapatkan di padang gurun itu? Ya benar, mereka tidak mendapat air. Waduh, haus ya. Lalu sampailah mereka kemana? Ya, betul, ke Mara. Apakah mereka dapat meminum air di Mara itu? Oh, tidak bisa. Karena apa? Karena pahit rasanya. Lalu, bangsa Israel bersikap apa adik-adik? Iya, mereka bersungut-sungut pada Musa. Kemudian, apa yang dilakukan Musa? Ya, Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kemudian Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Dan air itu bagaimana adik-adik rasanya? Ya, jadi manis. Wah, hebat sekali. Kemudian dari sana mereka tiba di mana? Ya, di Elim. Dan ada apa di Elim? Iya betul, ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ceritanya. Adik-adik boleh membuka di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti. Amin. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Ah, lagi-lagi adik-adik, di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut lagi dan berkata kepada Musa dan Harun, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Karena engkau membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membuat kami mati semua dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Dan mereka akan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang keenam, bila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu, Musa dan Harun menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada orang-orang Israel. Mereka mengatakan, "Besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalian itu tidak bersungut-sungut kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah mendengarkan sungut-sungut kalian." Tuhan berfirman lagi kepada Musa bahwa mereka akan makan daging pada waktu senja dan pada waktu pagi akan kenyang makan roti, supaya Israel mengetahui bahwa Tuhanlah Allah mereka. Benar adik-adik, waktu petang datang berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Dan ketika embun itu menguap, tampaklah sesuatu yang halus. Halus seperti embun beku di bumi. Orang Israel bertanya, "Apakah ini?" Musa berkata, "Inilah roti yang diberikan Tuhan padamu, jadi makananmu." Maka tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Dan harus habis hari itu adik-adik. Tidak boleh disimpan sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan menyimpannya sampai pagi. Akhirnya berulat dan berbau busuk. Tetapi pada hari yang keenam,
Mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, dan mereka menyimpannya untuk besok paginya, tetapi tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Karena hari itu hari Sabat untuk Tuhan. Jadi tidak ada mana yang ada di padang, sehingga mereka harus mengambilnya pada hari ke-6. Sekali lagi, ada juga orang yang mencari mana pada hari yang ke-7, tapi jelas mereka tidak mendapatkannya. Roti tadi disebut namanya oleh umat Israel mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka nanti tiba di tanah yang didiami orang, di perbatasan tanah Kanaan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari bangsa Israel yang memakan mana dan juga burung puyuh selama perjalanan mereka di padang gurun. Kita melihat bahwa Tuhan terus memelihara mereka. Tuhan juga terus memelihara kita, adik-adik. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang sayang pada kita, yang selalu memelihara kita. Syukur kepada Tuhan yang sudah terus memelihara kita. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.